bagian subbab, kita nggak pakai bab 1, bab 2 gitu, nggak ada ya. Section aja yang urut aja ya, jejer aja ya. Tidak ada ganti halaman gitu, nggak ada ya, begitu ya. Report kayak jurnal juga sama kayak gitulah, urut gitu aja ya. Ya itu ya, tidak ada cover begitu ya. Tidak ada cover, langsung aja nama, NIM, kelompok gitu aja ya. Langsung apa judulnya begitu ya. Ini terus kasih note, diselesaikan dengan ini, nah, dan beberapa komentar ya bolehlah ditulisin begitu ya. Review, nah, begitu ya. Terus saja review ini selesaikan dengan ini, Excel ya. Apa itu simplex method, nah, begitu ya. Nah, udah, terus kemudian ya ringkasan begitu ya. Abstrak dulu, Anda copy aja abstraknya ya. Di copy begitu, di crop ya boleh, bebas saja ya. Copy dalam bahasa Inggris langsung, terus kemudian ya ringkasan begitu ya. Ringkasan, terus kemudian ya Anda berikan komentar-komentarnya begitu ya. Hasilnya Excel Anda berikan, cerita sendirilah ya menurut yang apa kan paket untuk setiap apa itu namanya jurnal kan berbeda-beda ya, apa yang diinginkan dari optimasi yang bersangkutan kan ya. Terus kemudian Anda kerjakan, mestinya ada beberapa catatan yang perlu Anda berikan begitu ya. Terutama kalau Anda melihat kesimpulan yang mereka berikan itu kan gitu ya. Kesimpulan, terus ini belum saya kerjakan, ini masih begini ya, komentar-komentar gitu dipertajam lagi. Kalau Anda bisa selesaikan ya lebih bagus lagi begitu ya. Jadi review aja lah ya. Oke, paling begitu ya. Segera dikerjakan ya, sekaligus diringkas. Cepatlah itu ya. Masuk ke Excel juga cepat. Kalau ada masalah segera disampaikan ya, jangan sampai mendekati ujian ini ya. Bentar lagi sudah dekat ya. Oke, ada pertanyaan ini? Saya belum bisa cerita kalau itu belum dikerjakan ya. Soalnya nanti harus berbasis pada Excel Anda begitu, satu contoh begitu ya. Berbasis seperti ini, saya gunakan seperti ini oh masuk begini. Nanti di mana itu namanya? Di mana itu namanya? Di Primaveranya kita berikan satu constraint ya boleh begitu ya. Ini tidak boleh, tanggalnya itu lebih dari tanggal sekian ya. Anda perkirakan kalau mulainya tanggal sekian, kalau sekian hari itu adalah tanggal sekian gitu ya. Jadi constraint harus diberikan, dimasukkan, nanti ditunjukkan seperti itu ya. Betul-betul Anda bekerja dengan software berdasarkan kendali apa ya, keadaan mirip dengan keadaan yang sesungguhnya begitu ya. Mirip ya betulnya ya. Mohon Jadi izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Jadi ketika penyelesaian tugas besar satu kelompok kami, itu dari jurnal ada statement bahwa crashing yang dilakukan hanya pada jalur-jalur kritikal itu akan mempengaruhi pada time delivery project-nya, sedangkan pada jalur yang tidak kritikal itu tidak mempengaruhi time delivery project. Nah, sedangkan melalui solver itu didapat bahwa aktivitas yang sifatnya non-kritikal juga ikut mengalami crashing. Hanya saja ketika crashing dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang sifatnya kritikal, harganya lebih murah daripada crashing yang dilakukan dengan melibatkan aktivitas kritikal. Tapi di sisi lain, kalau hanya melakukan crashing pada aktivitas yang sifatnya kritikal, waktu untuk reduction time-nya itu jadi ekstrim sekali begitu Pak. Bahkan ada proyek yang hingga 30 hari pengurangan waktunya. Itu bagaimana ya Pak? Yang mana yang dikatakan yang lebih baik?
jadi sekali lagi kita bicara tentang metode ya, begitu ya. Jadi indikasinya itu kan sederhana ya. Jadi yang pertama itu project mesti punya apa? Critical path ya, punya critical jalur kritis. Pada saat kita mengoptimasi jalur kritis saja yang dioptimasi itu tidak bisa begitu ya. Karena pada saat jalur itu dioptimasi, diperpendek, jalur yang lain itu menjadi jalur kritis begitu. Yang harusnya tidak kritis menjadi kritis. Benar kan ya? Begitu ada satu kegiatan, satu saya perpendek, yang tadinya di jalur lain itu tidak kritis, dia menjadi kritis. Nah, bagaimana itu? Ya nggak bisa kan ya. Dia juga harus dioptimasi juga. Maka metode yang paling tepat di sini ya mesti melalui suatu metode optimasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Kalau metode heuristik yang dia katakan hanya mencari jalur kritis, ya mestinya tidak bisa begitu loh. Ya, pakai heuristik seperti bagaimana lagi caranya begitu. Mestinya melewati suatu metode ya di situ ya. Nah, metodenya itu biasanya ya metode matematika ya, algoritma, satu langkah-langkah untuk melakukan ya reduksi lah gitu, akhirnya diperoleh optimasi berdasarkan fungsi tujuan dan pembatas yang disediakan begitu loh. Umumnya itu seperti itu ya. Jadi mana yang terbagus? Ya, tentu saja yang pertama kita nggak boleh melepaskan kaidah dari fungsi tujuan dan fungsi tujuan yang dia berikan dan kendala-kendala yang ada pada kondisi proyek tersebut begitu ya. Itu harus kita definisikan dengan jelas baru kita masuk ke suatu pendekatan ya gitu ya, suatu metode untuk melakukan optimasi di situ. Nah, hasilnya bagaimana? Ya serahkan dengan komputasi begitu. Ya. Bagaimana Pak? Apakah dia lebih bagus? Apakah dia bisa lebih bagus daripada metode yang lain? Nah, begitu ya pertanyaannya. Selama dia linear dan dia dijamin optimize, ya memang betul-betul optimize ya seperti itu adanya begitu ya. Jelas dia mesti lebih bagus begitu ya. Benar begitu ya hasilnya ya. Jadi kalau dia lakukan pada jalur kritis saja ya mesti salah ya begitu ya. Mesti hasilnya fungsi objektifnya jadi lebih besar daripada kalau kita menggunakan optimasi. Itu yang perlu Anda lakukan suatu komentar, kajian begitulah ya, review simple aja lah ya menurut pendapat kamu saja, mau kamu tambah dengan referensi yang lain ya boleh begitu ya. Ya, mestinya Anda sudah tahu ya bahwa jurnal yang Anda terima ini ngaco sekali, ini mesti ya nggak ada metodenya, ujuk-ujuk langsung di crashing aja di bagian critical path, gitu nggak bisa begitu ya. Pada critical path kalau kita crashing, kegiatan yang lain juga akan bisa menjadi kritis. Nah begitu ya. Oh ini yang paling murah di sini sekian. Nah, ini boleh 5 hari, kita potong 5 hari. Apa saat kita potong 5 hari, kegiatan yang lain itu menjadi kritis. Wah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kritis ya di sana juga harus dipotong juga. Kalau di sini dipotong 5 hari, di atas harus dipotong 3 hari. Ya bayangkan ya. Kalau kita pakai optimasi bisa logis ya. Kita potong aja di sini 2 hari, jadi di atas nggak motong, tapi kita potong di tempat yang lain sekian hari. Ya begitu. Asal pokoknya objektifnya itu adalah biayanya adalah biaya crashingnya minimal begitu ya, penambahan biayanya ya. Itu kan sudah otomatis ya begitu. Jadi jangan dipertentangkan begitu ya metode yang kita gunakan, karena metode yang kita gunakan itu adalah memang untuk menuju ke optimasi ya, ke optimal ya dari suatu persamaan linear dan sesuai nanti dengan tujuannya, bahwa itu adalah ya kalau minimal ya minimal memang
Nggak ada lagi yang lebih minimal dari metode apa? Dari apa itu namanya? Dari fungsi objektif itu nggak ada begitu ya. Paham ya? Tapi boleh jadi memang pada saat melakukan suatu apa? Uh, proses apa itu namanya? Uh, pengurangan tadi ya, crashing tadi ya, pengurangan waktu tadi, boleh jadi sama begitu ya. Ini dilakukan di sini sebetulnya biayanya itu sama dengan satu hari dilakukan di sana. Kebetulan di sini mengerjakan yang ini, di sana mengerjakan yang ini. Tapi fungsi objektifnya pasti sama begitu ya. Itu sebetulnya sifat dari suatu apa itu namanya yang tidak misalnya saya tidak unik ya ya. Seperti misalkan kalau kita mengurangkan apa ya istilahnya ya, kalau mengurangkan ini 2 hari sama dengan mengurangkan ini 1 hari, tapi akibatnya sama begitu loh ya. Pokoknya begitulah ya. Tapi fungsi tujuannya paling minimal ya begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi Anda sudah tahu ya, jurnalnya dalam tanda petik ya, bahwa jurnal yang dipublikasikan itu belum tentu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Makanya review ya boleh kita lakukan, boleh begitu ya. Oke, dibandingkan. Tapi kalau metodenya nggak ada, hanya metode heuristik seperti itu ya, namanya metode heuristik itu tidak hanya mencapai suatu keadaan suboptimal. Suboptimal tahu ya, ada berbagai macam optimal begitu ya. Tapi dia bukan yang paling optimal ya. Misalkan ada suboptimalnya itu biayanya 5, 8, 7, 10 begitu ya. Tapi dia mendapatkan di 8 ya. Kita dapatnya bisa di 6 begitu, ya. Tapi itu suboptimal semua ya. Begitu ya. Kita kan tahu ya, grafis ginilah ya. Suboptimal kan yang paling minimal kan banyak ya. Tidak titiknya tuh ya, ini suboptimalnya di sini, di sini, di sini yang gini-gini ya. Yang goyang-goyang ginilah ya. Ya. Suboptimalnya kan banyak ya. Yang di bawah-bawahnya itu kan minimal ya, tapi minimal ya. Ya. Paling begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Dikerjakan ya, diringkas secepatnya, bukan di apa? Ditampilkan saja, dikerjakan secepatnya. Excelnya dikerjakan, berikan komentar, dikumpulkan ya, begitu. Minggu depan baru kita lakukan bagaimana mengintegrasikannya ke Primavera ya, begitu ya. Jadi ini nggak ada yang belajar Primaveranya, jadi saya jadi gimana ini? Ya. Jadi intinya begitu ya. Jadi ini saya buka aja ya Primaveranya. Primavera, rekel. Minggu depan sekalian ya, itu sama tugas untuk pribadinya ya. Soalnya ini nggak ada. Masa yang belajar nggak ada ini? Ya, ini ya, ini Primavera. Mana ini? Ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan lagi? Jadi kita udah ke sini ya, kita masuk ke enterprise mestinya ya. Enterprise project, begitu ya, dibuka projectnya, begitu kan kita sudah connect ke database, kita nanti bikin database ya. Misalkan kita punya database, mana ya, begitu ya.
Nah ini ya, misalkan ini begitu ya. Mohon Ya, maaf Pak, yuk. screen Bapak belum muncul. Maksudnya belum muncul ya. Hmm, Itu bisa ya. Ini kita dengan enterprise project ya. Nggak kelihatan? Masih belum Pak. Ya kenapa ya? Apa ya? Just stop different. Ya kenapa masalah ya? Ignore harus ya. Bingung saya. Iya baru tahu saya nggak lihat di sininya. Adalah enter aja ya. Iya. Coba kita lihat. Ya udah kelihatan kan ya. Jadi di sini ya dari enterprise project begitu ya. Kita coba ini, nah, begitu ya. Jadi kunci dari belajar ini itu adalah klik kanan ya. Klik kanan semuanya klik kanan ya. Klik kanan di sini kalau mau customize ya klik kanan berarti masuk ke kolom begitu ya. Customize dan seterusnya lah ya. Ini open project ya boleh begitu ya. Ya dan seterusnya ya. Ya ini begitu ya barnya begitu ya atau ke sini ya sini ada semua sih ya tapi kalau saya enak klik kanan aja ya mau ke sininya juga gitu ini juga gitu ya ya time scale-nya begitu ya doan sama semua ya lo sama semua di sini juga ini kan untuk ini ya layout project ya dia ada layout gitu macam-macam lah ya pokoknya gitu ya ini open begitu ya project detail open project control O ya begitu ya ini tuh kayaknya sudah saya ini tuh saya customize ya di sini ya sebelumnya nggak ada ya dulunya pernah saya ini tuh baseline belum ada sebelumnya ya kalau baseline saya buang begitu ya baseline saya buang begitu ya baseline saya buang ya nggak ada ini garis-garis kuning ini ya yang kecil ini ya kita play atau oke aja lah ya tuh nggak ada garisnya ya ini juga masih ada ya ini itu milestone baseline ya yang kuning ini ya udah dikasih warna ya warnanya jangan diganti lah ya gitu ya syaratannya warnanya jangan diganti biar kita sama begitu biar nggak bingung ya nanti suatu saat ya, ya. Oke ada pertanyaan ini ya saya keluarkan lagi ya jadi di sini baseline saya keluarkan begitu ya terus kemudian ini saya keluarkan juga baseline milestone nah begitu ya jadi baseline itu ada sampai 3 di sini ya kita bisa nambahkan betulnya ya ada second baseline ada third baseline begitu ya jadi baseline itu bisa ada 3 ya dari suatu project jadi bisa kompleks Pak ya kita nanti paling sampai second aja ya second baseline jadi gambarnya harus Anda interpretasi terus kemudian Anda ceritakan kenapa kita menggunakan jurnal yang kegiatannya lebih dari 10 itu ya soalnya nanti kita akan ya, kita menggunakan optimasinya dengan cara demikian begitu ya sehingga kita dapatkan baseline 1 dan baseline 2 begitu ya atau pertama dan kedua ya baseline begitu ya jadi ini kita pokoknya kita keluarkan aja baseline-nya ya yang pertama aja jadi kita keluar ini ya baseline jadi baseline itu adalah segini ya baseline ya baseline itu ngerti ya maksudnya ya halo baseline itu perencanaan dari suatu project ya jadi pada suatu project Anda itu membuat WBS begitu activity
resource dan segala macam Anda definisikan, Anda tadi, kemudian Anda save, Anda tetapkan sebagai baseline, begitu ya. Maka dia akan keluar, nanti itu dia akan keluar semuanya itu dalam posisi merah begini ya. Karena merah itu artinya adalah, kita aja ya, bahwa merah itu artinya apa? Remaining ya. Jadi yang critical itu remaining begitu, sorry ya. Yang remaining pokoknya remaining merah dengan biru ya, maksud saya begitu. Dengan apa ini? Hijau ya, dengan hijau. Itu adalah remaining atau pekerjaan yang belum dikerjakan. Nanti itu mesti hasilnya kalau merah itu adalah critical, kalau yang hijau ini itu adalah kegiatan yang tidak kritikal tapi belum dikerjakan begitu ya. Begitu Anda jadikan baseline itu kayak gitu, keluar dua ini ya. Di pertama itu Anda bikin sudah matang benar semua, rencananya udah matang benar, resource-nya udah, langsung jadikan baseline. Nah, begitu termasuk biaya-biayanya ya. Biayanya itu apa? Biaya sebelum dilakukan optimasi begitu ya. Sebelum dilakukan optimasi itu biayanya ada ya. Kemudian nanti ada progres sedikit, optimasinya digeser ya, waktunya itu kalau misalkan di jurnal itu waktunya harus 100 hari. Dari 140 hari menjadi 100 hari, ya kita tetapkan dulu di 100, misalkan 120 hari begitu ya di tengah ya. 120 hari atau terserah Anda lah 110 hari juga boleh. Nah, 115 hari Anda optimasi di Excel-nya, begitu ketemu, masukkan sebagai progres, nah, begitu ya. Masukkan sebagai progres, begitu ya. Jadi kita baseline-nya begitu ini ya, nanti progresnya nanti itu sebagai biru. Gitu loh ya, progresnya itu sebagai biru. Ya ini ya, berarti yang biru-biru ini sudah dikerjakan, begitu ya. Ini progresnya sebagai biru, ini kan baseline-nya kita ya. Ini artinya kita ambil kegiatan ini aja ya. Ini apa ini? Second floor slab, begitu ya. Ini kan ya jurnalnya second floor slab dan seterusnya bla 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 bla, lihat sendiri ya. Dari resource segala macam kita nanti juga definisikan resource. Tapi Anda belajar sendiri dulu lah ya. Ini resource Anda ya. Nanti Anda harus definisikan dan macam-macam lah ya. Pak, di jurnal nggak ada ya, Anda harus menambahkan sendiri begitu ya. Dengan ada duitnya soalnya nanti ya, harus ada duitnya ya, aktualnya. Pak, ini saya labor semua ya, terserah kamu lah, pokoknya harus ada resource-nya begitu ya. Sehingga statusnya seperti ini ya. Ini tuh statusnya baseline-nya adalah lamanya itu adalah berapa ini? Ini original itu 30 ini ya, original 30, ini 30 ya. Remaining sudah 0, artinya memang dia sudah dikerjakan, udah nggak ada begitu ya. Remaining udah 0, ini bisa kita keluarkan ya tabelnya, yang mana saja terserah lah, ini ada plus-plus ya, mau pilih yang mana, ini ada buahnya ya ini ya. Tapi ini sudah dikelompokkan ya, kalau kita bicara date, nah, di sini tuh macam-macam jenisnya, lu ada sekian banyak date ya. Ceritanya itu panjang sekali. Jadi kalau kita mempelajari proyek secara sungguh-sungguh dan bagus, harusnya ini tuh paling tidak ya 85% atau 90% ketangani lah ya begitu ya. Jadi masalahnya Anda nggak masuk PMP ya, Project Management Profesional begitu ya. PMPOK ya, Project Manajemen ya, Body of Knowledge ya, PMPOK ya. Karena nggak masuk sana ya udah ya nggak apa-apa lah ya. Anda bukunya cari sendiri lah ya di sini ya. Di mana sudah saya beritahu kan ya. Di sini nah, begitu ya. Ini kok senangnya di sini aja lah ya. Saya kebanyakan buka di sini saya. Udah. Ya. PMBOK, PMBOK, nah, begitu ya. Harusnya di bukunya. Kalau belajar
Ya ini ya, oh udah keluar ini ya. Ini bayangin ya, yang ketujuh saya juga belum punya ini ya. Tapi masih EPUB ya, belum PDF-nya. Tapi ya udah kita lihat aja ini ya. Ya, ini mana ini? Get mesti ya, nggak bisa lagi nih pakai EPUB ya. Ya, ini tahun 21 memang tahun 21 diperbaiki ya. Saya biasanya pakai yang ke-6 begitu ya. Oke, ya. Jadi bisa ya ini pokoknya ya. Jadi ini adalah baseline begitu ya. Ini tuh 30 hari ternyata aktualnya itu adalah 31 hari ya. Jadi completed itu segitu 31 hari begitu ya. Ya ini ya. Nah begitu ya 31 hari ya. Ya, lebih 1 hari begitu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Selesainya harus mulainya sekian, selesainya sekian, begitu ya. Ya, bisa ya ini ya. Sehingga bagaimana? Oh, begitu ini ya langsung ya first flow survey ya juga geser ya, begitu ya. Kan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sebelum pekerjaan ini selesai ya, interdependen ya. Suksesornya mana? Nah, ini ya suksesornya adalah 1190 ya ini ya, yang ini. Lihat yang mana tadi? Tadi lihat yang 117, sorry ya. Ya pokoknya general tadi lihat 117 ya, suksesornya berarti yang 1190 ya. Benar kan ya? Ya. Iya, second floor Mansuri ya. Dia geser. Nah, begitu ya. Paham ya? Ya. Kita ingin lihat di sini, ya boleh aja ya. Yang ini ya. Ya, ini ya. Ini sorry yang ini maksud saya ya. Ini tuh geser tadi mana ini second. Ya yang ini loh ya. Ini baseline-nya segini tambah 1 hari. Nah, gitu ya. Pak, ini kok bisa begini Pak? Hah? Ya kan ya? Anda lihat ya ini ya. Ternyata ini bagaimana ini? Mulainya sekian ya baseline-nya ya. Bisa dikerjakan. Nah, yang benar yang bagaimana Pak ini Pak? Berarti ada satu gangguan ya di sini ya. Bisa dilihat ya ini ya. Pekerjaannya tergantung selesai, tapi ini dimulai tanggal sekian. Ya, berarti ada sesuatu lah di sini ya. Paham ya ini ya? Ini harusnya baseline-nya kan ini ya, birunya harusnya sebelah sini ya, geser ke sini ya, begitu ya. Karena tergantung begitu ya. Tapi memang sudah dimulai di sini, nah, gitu. Harusnya kayak begitu ya di sini ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa kok bisa begini ya. Pas kebetulan ngambil contoh, ini kan realnya kan yang ini ya, yang biru ya. Ya, realnya itu yang biru ya. Nih, tadi kan 30 jadi 31 hari ini kan ya. 30 generalnya ya. Statusnya sorry. Yo, ya. Harusnya kalau tergantung ini itu harus dimulai setelah pekerjaan 170 ya ke 190. Harusnya ini geser ya. Tapi ya oke lah, terima aja. Nanti kita akan bergeser sendiri ya kalau di cek, nah begitu ya. Kalau di run sebetulnya ya di F5 ya. Ini kita lihat aja trace logic ada nggak ini. Oh ini kan ya 110 mana ini? Ya udah ini sudah dituliskan ya. Kita menuju ini, menuju ke sini. Apa ini ya? Ini harusnya birunya ke sini ya. Ya nanti kita lihat ya.
Jadi ini adalah sebetulnya tanggal merah ini itu adalah hari ini ya. Hari ini itu adalah di sini ini, yang biru ini ya. Ya, ini kenapa Pak kok geser-geser merah supaya lebih orang itu lebih fokus ya. Kalau merahnya di garis lurus ini kan membingungkan. Kalau digeser-geser gini kan digeser-geser ini kelihatan semua ya. Gitu loh maksudnya ya. Jadi di sini ya. Jadi kelihatan seperti ini. Oke. Jadi kegiatan ini mestinya ya kebetulan yang ini ya. Yang ini ya. Ya. Yang ini itu adalah statusnya ini ya. Low ya. Remaining 3. Masih ada ya remaining 3 ya. Belum dikerjakan artinya ya. Di sini juga udah ada ya. Paham ya itu ya? Ada pertanyaan? Jadi Anda nanti ya membuat suatu reportnya tentang ini sedikit ya. Di report dulu pada posisi baseline. Terus kemudian ada progres pertama begitu ya. Potret lagi, ini progres, istilahnya ini progres pertama ya, terus dijadikan baseline lagi ini ya, dijadikan baseline lagi, nah, begitu ya, artinya diberikan nanti ya, diberikan satu constraint ya, begitu ya, jadikan baseline lagi, terus kemudian jalan lagi, begitu ya, jalan lagi, ini kan sebetulnya geser ya, begitu ya, ini sebetulnya geser ini tuh kan sebetulnya geser ya. Oh ini ya, ini nggak bisa dikerjakan ini sebetulnya ya, ini ya. Ini geser ke sini ya geser, ini ya begitu ya. Ini kayaknya ada suatu constraint ya, ada sesuatu di sini nggak tahu lah. Yang males melihat ya. Karena memang sudah dimulai ada segitu ya, tanggal segitu. Ya, yang benar itu kayak ini ya. Ini bergeser, ininya juga bergeser begitu ya. Ya, setelah ini tanggalnya dilihatkan harusnya ya. Udah nggak usah diganti ya. Oke, paham? Ya. Terus kemudian progres lagi sampai selesai ya, berdasarkan optimasi yang terakhirnya ya, 140 menjadi 100 hari, ya, begitu ya. Sehingga biayanya naik ya. Kita tahu di sini biayanya, di sini kan ada ya biayanya ya, resource, nah, begitu ya. Ini ya, oh ini ya. Ya, ada budgeted sekian, ada actual, nah, begitu ya. Ya. Kita mesti lebih besar, ya selalu lebih besar karena kita lebih cepat begitu ya. Dipercepat semua ya. Oke, ada pertanyaan ini. Jadi ini nanti geser ya, baseline-nya di sini, kamu merahnya selesainya di sini, nanti mulainya di sini, begitu geser semua ya. Nah, begitu ya. Yang kalau sudah jadi biru ya, kalau sudah jadi biru ya. Kalau sudah jadi biru maksudnya kan dipercepat kita ya. Kita tuh nggak molor ya, malah dipercepat ya. Oke, ada pertanyaan ini. Halo, halo. Ada pertanyaan? Terus nanti belajar report sendiri ya. Nanti tugasnya ya gitulah, nanti ada ekspor begitu ya. Ada ekspor ke ini, terus kemudian nanti bikin database-nya di sana, import begitu ya. Ya. Dan seterusnya lah ya. Nanti importing begitu, sehingga nanti database-nya dikirim ke saya, videonya termasuk database-nya dikirim ke saya untuk bicara tentang itu ya. Gitu. Videonya sebentar aja begitu ya. Videonya nanti saya pilihkan ya dari example project yang ada di sini, yang sudah ada progresnya begitu ya. Yang sudah ada progresnya saya pilihkan. Saya juga harus lihat satu-satu ya. Kayaknya sih kebanyakan ya kalau yang nggak ada ya nggak usah ya begitu ya. Contoh aja kalau ada project lagi, misalkan project apa ya kita ngawur, misalkan ini begitu.
Ini, oh ini baru mulai ya. Mulainya di sini. Berarti belum ada progresnya sama sekali ini. Ya. Oh ini masih remaining duration ya. Masih sama ya. Semua ya. Ini kan merahnya di sini ya. Jadi mestinya ini nggak saya pakai ya. Begitu ya. Ini tuh nggak saya pakai supaya Anda nggak memasukkan ya. Artinya Anda sudah membaca Linda ya begitu ya. Nanti videonya mengikuti Linda sedikit ya. Tapi jangan persis banget ya. Diambil sebagian-sebagian aja begitu ya. Bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini ya begitu. Tapi Anda harus membuat database-nya masalahnya itu ya nanti di guide ya begitu. Oke, ada pertanyaan ini? Halo, halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini ya. Ini sudah 2007 ya, nggak tahu perubahannya di mana ya. Saya punya sih ya, ringkasan perubahannya ke 2021 ya. Buku kita itu harusnya ini semua begitu ya. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi ya. Ini kita buka sebentar ya. Mana tadi ya? Kok balik ke sini nih, saya tutup dulu lah. Kelihatan nggak enak ya. Ada pertanyaan ini? Ini bisa sendiri ya. Project ya mau bandingkan begitu berarti ya ke tools begitu ya, macam-macam ya. Kalau visualizer ya boleh begitu ya. Berarti ke menu aja ya. Kalau kita malas lihat ini tampilannya supaya enak ya berarti ke aplikasi visualizer begitu ya dan seterusnya ya. Tools ini pokoknya ya visualizer mana ya ini ya untuk menampilkan ya project ini mau saya tampilkan, nah begitu ya lebih enak ya dan seterusnya loh jadi enak kan ya. Ya begitulah ya ceritanya, saya tutup kembali aja ya. Ya plus nah, begitu ya. Kita mau gencet, nah gencet lah gitu ya supaya cepet ya. Select project, nah begitu ya. Ini enterprise project, kita pilih yang tadi itu EC ya. Contohnya EC tadi itu ini Arbor ya. Sana begitu ya. Next. Kita itu bisa mulai banyak project, bisa ya. Soalnya kita menangani 2 project, 3 project di sini tuh sekaligus bisa ya menampilkannya ya. Jadi hari ini tuh tugasnya apa saja di project ini, dan project ini. Untuk yang bekerja di sana nangani project itu aja, untuk yang ada di apa itu namanya pusat ya berarti dia harus melihat semuanya ya, memonitor nah, begitu ya ceritanya ya. Dan seterusnya lah pokoknya gitu ya. Ya, dan seterusnya saya ikuti ini ya. Anda nyoba sendiri aja, kalau ada masalah ya oke silakan ditanyakan gitu ya. Jadi di sini tuh pokoknya ya Anda harus sampai di sinilah ya, begitu ya. Dan segala macamnya ini ya, jangan lupa ya kalau sudah masukkan ya diupdate ya, update progress begitu ya. Kalau sudah menggambar segala macam ya, lakukan update ya ini ya. Nah, begitu ya. Itu begitu ya. Cet, langsung gambar ini langsung berubah semua ya, begitu inputan yang di sini kita lakukan dan seterusnya lah ya. Oke, ada pertanyaan ini? Nah, dilihat di YouTube ya, diikuti cepat banget kok ya, begitu. Oke, ada pertanyaan? Mitos, ya nanti kita bicarakan ya kalau Anda sudah belajar ya. Ini threshold, kayaknya threshold nggak kita pelajari ya, soalnya kan kita harus tahu proyeknya dulu, terus masalahnya apa, kita batasi dari sini dan di sini, tentang apa, resource-nya atau waktunya, dan tidak boleh lebih dari ini, misalkan kita ngomong di milestone tertentu atau segala macam, begitu ya. Ya. Ini
sudah sekian, biayanya nggak boleh dari sekian, nah boleh juga ya threshold yang seperti itu ya. Jadi kita monitor nanti ada tanda-tandanya yang melewati threshold yang kita tetapkan begitu ya. Jadi semuanya udah disiapkan semua ya, yang ada di sini ya, untuk keadaan proyek yang sesungguhnya ya. Yang gini-gini kayaknya ya saya lepas lah ya gitu ya. Soalnya Anda harus bisa dulu ya gitu loh. Anda belajar, kalau udah bisa belajar ya udah gampang lah gitu. Oke, ada pertanyaan ini? Report. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini? Enggak ada. Terus tugasnya bisa ya? Ini project, nanti saya pilihkan lah, saya juga nggak tahu ya. Kok nggak ada ya. Saya harus lihat satu-satu memang ya. Aduh, nggak ada juga. Atau nanti saya harus ada progresnya ya. Baru saya bagi ya nanti ya, begitu ya. Jadi tiap orang mestinya berbeda menyiapkan database-nya ya. Melakukan ekspor, import, begitu ya. Harusnya merge, begitu ya. Dulu tuh sampai nyoba yang merge ya, proyek ini, ya begitu ya. Ini ditangani, di merge datanya, kodenya disamakan, nah begitu ya ceritanya ya. Ya udahlah itu cerita lain ya. Anda betul-betul harus kadang begitu ya. Kita tuh mengerjakan terpisah-pisah dulu gitu ya. Kalau database server ya enggak lah ya. Langsung barengan bisa memang ya, langsung terupdate ya. Oke, paling ceritanya begitu. Ada pertanyaan ini? Ya, ada pertanyaan? Pokoknya kuncinya itu adalah klik kanan ya. Klik kanan ya di sini ya. Pokoknya ya. Klik kanan begitu ya. Ya, sini kurang banyak ya, customize kolom kayak gitu kan ya. Ya jelas ya. Ya, customize kolom. Ya terserah lah ya ini ya. Mau pilih yang mana saja karena dibutuhkan ya. Suatu saat kalau ada Pak, saya itu punya yang namanya apa? Ada secondary kayak gitu ya. Ya, terpaksa Anda harus customize kolom di sini ya, begitu ya. Ya, Anda harus customize kolom nah, begitu karena Anda ingin menampilkan sesuatu di sana begitu ya. Karena masalah kita memang itu nanti ya setelah Anda nyoba dulu lah ya. Ini ditampilkan ya, yang maksudnya itu kalau saya kasih komentar itu maksudnya dari sesuatu yang basic ini harus ditambahkan begitu ya. Jadi yang ini ya jangan ditinggalkan lah ya begitu ya, tapi ditambahkan. Paling begitu. Ada pertanyaan ini? Kalau enggak ada ya saya sudah kita ini cerita ya begitu ya. Ada pertanyaan ini? Untuk risk ya enggak ada ya. Kita lewatkan ya ini tentang ini ya begitu ya. Tentang risk project ini ya. Ya. Risk project ini kita lupakan lah ya. Kita nggak masuk ke sini ya. Oke, ada risk ini nggak kita masukkan ya. Ya, risk itu nggak kita masukkan pokoknya. Ya, gimana lagi? Soalnya ya PMBOK-nya belum ya. Buka di sini, wah, tabel kontennya wah banyak sekali ya ini ya. Ya, get, nah begitu ya. Oh ini ya. Ini get to project, nah begitu ya. Tabel konten, nah begitu ya. Oh ini banyak ya. Ya. Banyak banget perubahannya ya ke 2000 ya 21 ya.
Ini tuh yang standarnya ya begitu ya. Ya, yang body of knowledge-nya begitu ya. Saya biasanya ngajar yang ininya ya dibaca sebentar ya, disampaikan sedikit dulu begitu ya. Ya. Kemudian domain, tailoring begitu ya, selalu begitu ya. Jadi ini tuh penting ya. Mana ini kalau kita geser ya. Ini. Oh, begitu ya. Selalu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Banyak banget ya ini ya. Ini itu sampai tuh ya. Banyak berubah ya ini ya. Yang tahun 21 ini banyak berubah ya. Yang 6 sama 5 hampir sama, yang 21 ini banyak berubah ya. Oke, ada pertanyaan ini? Kita masuk sini ya. Oh, ini ya. List analysis ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada kita sudahi gitu aja ya. Silakan kalau ada masalah ditanyakan langsung gitu ya. Halo. Baik, Pak. Ya, soalnya Anda kan harus nyoba sendiri ya. Paling enak itu memulai dari YouTube yang saya berikan dulu 45 menit itu ya. Masukkanlah ya. Kan kalau bikin pelatihan, harus nyiapkan ini. Oh, material ini bisa macam-macam lah ya. Lanset. Pak ini kok 5 apa? Intinya kok seminggu semua ya udah biarin aja. Cuma contoh aja ya. Ya. Udah buat semua, udah punya gambaran. Oh, operasinya seperti itu. Kalau ada pengesetan jangan lupa klik kanan. Ini kalau layout, kalau sudah bikin layout bagus ya disimpan begitu ya. Ya. Oh, layoutnya macam-macam ya. Ya, layoutnya macam-macam ini ya. Open atau save as begitu ya, dan ada layout ini ya. Nanti kan perlu ya ada yang macam-macam ya. Kalau ada secondary itu yang dikeluarkan apa saja Pak? Makanya di sini nanti dipilih sendiri ya. Sorry, activity ID ya ini. Yang ada secondary yang dipilih ya. Ya, yang mana ini? Ya, Anda harus memikirkan ya nanti ya. Oke, ada pertanyaan ini? Kalau enggak ada kita sudahi saja ya. Jadi minggu depan bagaimana ini? Bisa presentasi? Bisa dikumpulkan? Halo? Bisa dikumpulkan ini? Insya Allah bisa, Pak. Ya, dikumpulkan terus. Kalau kesusahan yang non linear ya hubungi saya gitu aja ya, lewat grup aja ya lebih enak ya, kan semua tahu ya. Kadang-kadang kalau sendiri-sendiri gitu bingung ini yang mana begitu ya, lupa lagi kadang-kadang ya. Refreshing lagi, oh yang ini begitu ya. Jadi ini saya absen aja sebentar ya. Jadi ini sebelumnya ya. Saya stop sharing dulu ya. Oh, kok cuma dikit ini yang hadir. Masih pada gimana ya, kita lihat aja ya. Oke, saya absen ya. Abgi. Hadir, Pak. Ya, Afif. Ada, Pak. Ada. Ya, ada ya. Dea. Hadir, Pak. Yuk, Dik. Hadir, Pak. Ya. Terus kemudian Egi. Hadir, Pak. Ya, Egi ya.
Elisa. Hadir, Pak. Mahira, Fani, Hadir, Pak. Fani, ya. Hadir, Pak. Terus Fitri, Hadir, Pak. Habisa, Hadir, Pak. bisa hadir. Terus Ilham, Hadir, Pak. Irna, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Hasbi. Hadir, Pak. Yuk. Terus apa ini? Feral, Hadir, Pak. Naswa, Hadir, Pak. Nizar, Hadir, Pak. Rania, Hadir, Pak. terus bentar lagi. Railita, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. yuk, oke. Sela, Hadir, Pak. Sahrina, Hadir, Pak. oke. Tanti, Hadir, Pak. Tanti ada. Hadir, Pak. Yuk. Tasya, Hadir, Pak. Teguh, Hadir, Pak. ya. Terus Widya, Hadir, Pak. Yayan, Hadir, Pak. hadir semua ya. Hadir semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat semua ya. Sudah Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Gitu aja ya. Jadi belajarnya lebih apa itu? Lebih mandiri begitu ya. Kalau ada masalah langsung ditanyakan aja atau nyanakan report ya boleh tentang ini. Jadi bagaimana Pak? Tapi kalau nanyakan bagusnya jurnalnya di-upload ya biar saya nggak nyari ya begitu ya. Di-upload dulu di mana ya, di WA aja lah ya, kan kecil ya. Di-upload di WA terus kemudian ditanyakan pada bagian-bagian ini ya begitu ya. Supaya saya juga bisa baca ya. Atau Excel-nya Anda kirimkan juga ya boleh. Kayaknya di grup lebih enak ya karena semua bisa belajar jadi sebetulnya ya. Pak, pekerjaan kita kan bisa dilihat oleh orang lain ya nggak apa-apa kan berbeda ya begitu ya. Kan berbeda ya tapi kita bisa paling nggak semua bisa belajar begitu ya. Pinginnya di grup ya jangan perorangan ya. Pinginnya saya berada di grup. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada kita sudahi saja ya. Kuliah kita hari ini ya. Oke ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.